Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Dari pagi hari ini atau di hari ini, saudara menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan kebenaran firman Tuhan. Apa yang saudara dengar, Anda praktekkan. Judul hari ini berbicara tentang ketika diam menjadi dosa. Terambil dari Yeskiel 33 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau, maksudnya kita yang mendengar firman, kita yang tahu, engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Maksudnya daripada kita. Ayat 9-nya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya si jahat itu bertobat dari hidupnya, tetapi si jahat tidak mau bertobat, maka ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Menarik ya, ternyata tidak semua dosa dilakukan dengan sebuah tindakan. Artinya dosa itu kalau kita berbuat sesuatu, ternyata enggak loh. Ada dosa yang lahir ketika kita diam saja. Seringkali kita berkata, saya nggak enak hati nih kalau negur, kalau ngasih tahu. Nanti aja deh, atau takutnya hubungan kami jadi rusak. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa diam terhadap kebenaran bisa menjadi bentuk kelalaian rohani. Inilah pesan serius dari Yeskiel 33 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mari kita jelaskan lebih dalam. Tuhan menetapkan Yeskiel sebagai penjaga bagi umat Israel. Penjaga itu bukan hakim, bukan algojo, tetapi pemberi peringatan. Tuhan berkata, jika engkau tahu bahaya tetapi tidak memperingatkan, maka darahnya akan kutuntut daripadamu. Artinya saudara, mengetahui kebenaran itu membawa tanggung jawab. Ketika engkau dengar firman, ketika engkau menerima firman Tuhan, itu bukan sekedar dengar, tapi juga ada tanggung jawab di dalamnya. Contoh yang relevan seperti ini. Bayangkan kalau ada seorang satpam, dia melihat api kecil di gudang. Lalu dia berkata begini, cuman api kecil atau masih kecil kok apinya. Lalu dia memilih diam, dia tidak bunyikan alarm. Beberapa jam kemudian gedung itu terbakar habis. Api itu bukan kesalahan si satpam, bukan dia yang bikin memang. Tetapi diamnya si satpam menjadi penyebab kehancuran. Demikian pula secara rohani. Kita mungkin melihat teman kita yang mulai hidup dalam dosa. Kita mungkin melihat keluarga kita atau sebuah keluarga yang hidupnya mulai menjauh daripada Tuhan. Kita juga mungkin melihat ada teman pelayan yang mulai menyimpang kehidupannya. Dan kita memilih diam. Oke, di sini yang menarik. Kasih yang berani memperingatkan. Maksudnya, firman Tuhan mengajarkan bahwa peringatan bukanlah kebencian, melainkan kasih. Tuhan tidak meminta kita untuk menghakimi. Tuhan tidak meminta kita untuk memaksa atau mengontrol hidup orang lain hanya karena kita tahu situasinya, karena kita tahu kebenarannya. Tuhan hanya meminta kita setia menyampaikan kebenaran dengan kasih. Nah, di sini adalah batas daripada tanggung jawab kita. Tadi kan ayat yang ke-8 ya. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Nah, ayat 9 memberikan keseimbangan. Jika Anda dan saya, jika engkau sudah memperingatkan orang tersebut dan orang itu tidak mau bertobat, maka engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ayat 9 bilang gitu kan. Artinya, kita bertanggung jawab atas apa yang akan kita sampaikan. Bukan atas keputusan daripada orang tersebut, apakah dia mau mengikuti apa yang kita sampaikan atau tidak. Contohnya begini, seorang dokter memberitahu pasien bahwa kebiasaan merokoknya akan membahayakan nyawanya. Nah, jika si pasien menolak berubah, ya dokter itu tidak bersalah. Dokter itu sudah menjalankan tanggung jawabnya untuk memberitahukan kebenarannya. Nah, aplikasinya bagi kita, berarti firman ini relevan. Nyambung bagi siapa? Bagi orang tua yang melihat anaknya mulai salah. Ayo, ketika sebagai orang tua engkau melihat anakmu mulai salah arah, jangan diam. Ini saatnya engkau sebagai orang tua peringatkan, sampaikan, beritahukan kepada anak tersebut. Ini firman juga relevan bagi siapa? Bagi pemimpin rohani yang melihat jemaatnya yang mulai menyimpang. Ayo, tegur, arahkan, karena engkau adalah penjaga yang menyampaikan peringatan untuk jangan sampai mereka terperosok lebih jauh.
Dan ayat ini juga relevan bagi siapa? Bagi sahabat. Kalau engkau tahu temanmu yang masih hidup dalam kecemaran, hidup dalam dosa, mengambil keputusan yang tidak bijaksana, ayo peringatkan, sampaikan kepada mereka. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita diam demi kenyamanan kita sendiri? Ataukah kita mau berbicara? Ataukah kita berbicara demi keselamatan? Coba cek. Apakah kita diam aja? Atau kita mau berbicara agar orang itu diselamatkan? Pilihan di tangan kita. Nah, Yeskiel 33 ayat 8-9 menegaskan, kasih sejati tidak membiarkan orang berjalan menuju kehancuran tanpa peringatan. Memang keputusan tetap orang itu lagi, saudara. Kita gak bisa paksa. Tetap kita gak bisa rubah hidup orang. Keputusan adalah pada orang itu. Tapi bagian kita adalah sebagai penjaga, memberikan peringatan. Lebih baik, saudara, kita kehilangan kenyamanan sesaat daripada kehilangan jiwa untuk selama-lamanya. Sebab setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah, kata Alkitab kan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya setiap firman yang kita sampaikan pasti membawa pengaruh, perubahan kepada orang-orang yang kita peringatkan sesuai dengan arahan Yeskiel 33 ayat 8 dan ayat yang ke-9 ini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang penuh kasih, hati yang berani untuk berbicara atas nama Tuhan. Ajari kami berkata dengan benar, yaitu dengan roh-Mu yang benar. Jauhkan kami dari sikap diam yang mematikan. Mari bentuk kami menjadi penjaga-penjaga-Mu yang setia, Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan percayalah Tuhan pasti selalu menguatkan Anda. Haleluya. Amin.